Pernahkah Anda merasa bahwa setelah memberikan segalanya, waktu, tenaga, hingga empati yang tak terbatas, Anda justru berakhir dengan perasaan hampa dan kelelahan mental? Kita sering diajarkan sejak kecil bahwa menjadi orang baik adalah kebajikan tertinggi. Kita percaya bahwa jika kita selalu membantu, selalu berkata ya dan selalu menjaga perasaan orang lain, maka dunia akan membalasnya dengan kebaikan yang sama. Namun, realitanya seringkali berbicara berbeda. Dalam keheningan malam, banyak dari kita yang justru bertanya, mengapa niat baik saya justru menjadi beban bagi diri saya sendiri? Mengapa kebaikan saya justru menjadi pintu masuk bagi orang lain untuk melampaui batas? Kita perlu membedakan antara menjadi baik karena prinsip dan menjadi baik karena ketakutan. Banyak dari kita terjebak dalam apa yang psikologi sebut sebagai people pleasing. Ini bukan tentang kebaikan yang tulus, melainkan sebuah mekanisme pertahanan untuk menghindari konflik atau penolakan. Saat Anda tidak bisa berkata tidak, kebaikan Anda bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban yang membelenggu. Dalam dunia profesional dan personal yang kompetitif, seorang CEO atau pemimpin yang bijak memahami bahwa kebaikan tanpa batasan bukanlah kebajikan, melainkan kelemahan yang disamarkan. Secara psikologis, ada beban yang sangat berat saat kita terus-menerus memprioritaskan harmoni eksternal di atas integritas internal. Ketika Anda selalu berusaha menyenangkan orang lain, Anda sebenarnya sedang melakukan pengkhianatan kecil terhadap diri sendiri setiap harinya. Anda menekan emosi, mengabaikan kebutuhan pribadi, dan perlahan-lahan kehilangan jati diri. Dampaknya bukan hanya kelelahan fisik, tapi sebuah fenomena yang disebut emotional burnout. Anda merasa dimanfaatkan, dan rasa pahit atau resentment mulai tumbuh. Kebaikan yang lahir dari rasa pahit tidak akan pernah menghasilkan kedamaian. Ia hanya akan menjadi racun yang merusak kesehatan mental Anda dari dalam. Dalam perspektif psikologi uang dan kesuksesan, sikap terlalu baik seringkali menghambat pertumbuhan nilai diri Anda. Di meja negosiasi, mereka yang tidak berani memperjuangkan haknya karena takut dianggap jahat atau ambisius, biasanya akan berakhir dengan kompensasi yang di bawah standar. Uang, dalam banyak hal, adalah bentuk energi dan penghargaan atas nilai yang kita berikan. Jika Anda tidak menghargai waktu dan batas-batas Anda sendiri, jangan harap pasar atau lingkungan kerja akan menghargainya. Menjadi baik bukan berarti Anda harus bekerja gratis atau membiarkan orang lain mengambil kredit atas kerja keras Anda. Profesionalisme yang sejati membutuhkan ketegasan, bukan sekedar keramahan yang pasif. Filsafat Stoikisme mengajarkan kita tentang dikotomi kendali. Kita bisa mengendalikan tindakan kita, tapi kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bereaksi atau memandang kita. Jika motivasi Anda menjadi orang baik adalah agar disukai semua orang, Anda sedang membangun rumah di atas pasir. Anda memberikan kunci kebahagiaan Anda kepada orang lain. Kebijaksanaan sejati adalah menjadi orang yang memiliki integritas, seseorang yang baik karena ia memiliki standar moral yang kuat, namun tetap memiliki keberanian untuk menegakkan batas. Batasan bukanlah sebuah tembok untuk memisahkan Anda dari orang lain, melainkan pintu yang menentukan siapa dan apa yang boleh masuk ke dalam ruang privat kedamaian Anda. Ketenangan mental hanya bisa dicapai ketika ada keselarasan antara apa yang Anda rasakan di dalam dan apa yang Anda tampilkan di luar. Menjadi orang baik yang otentik berarti berani mengatakan tidak saat nurani Anda berkata tidak, tanpa perlu meminta maaf secara berlebihan. Ini tentang memahami bahwa tidak adalah kalimat lengkap. Anda tidak berhutang penjelasan pada setiap orang atas keputusan Anda untuk menjaga kesehatan mental sendiri. Saat Anda mulai menetapkan batas, beberapa orang mungkin akan pergi atau menyebut Anda berubah menjadi jahat. Namun sebenarnya mereka hanya marah karena tidak bisa lagi memanipulasi Anda. Mari kita renungkan sejenak. Kebaikan yang paling utama seharusnya bermula dari diri sendiri. Anda tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Untuk menjadi pasangan yang baik, pemimpin yang hebat, atau sahabat yang tulus, Anda harus terlebih dahulu memiliki cadangan energi mental yang cukup. Menjaga diri sendiri bukanlah tindakan egois, itu adalah tindakan tanggung jawab. Dengan berhenti menjadi orang baik yang naif dan mulai menjadi orang yang berintegritas, Anda sebenarnya sedang membangun hubungan yang lebih sehat dan jujur dengan dunia. Sebagai penutup, dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang sekedar patuh dan baik karena takut. Dunia membutuhkan individu-individu yang berani, yang tahu nilai diri mereka, dan yang memilih untuk berbuat baik atas dasar kesadaran, bukan tekanan. Berhentilah merugikan diri sendiri dengan mencoba memenangkan hati semua orang. Mulailah memenangkan kembali waktu, energi, dan ketenangan jiwa Anda.
Karena pada akhirnya, kesuksesan yang paling hakiki adalah ketika Anda bisa menatap cermin dan merasa bangga pada sosok yang ada di sana. Bukan karena apa yang telah Anda berikan kepada orang lain, tapi karena betapa Anda menghargai diri Anda sendiri.